Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Maulana Bandung. Yang saya hormati Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Dr. Insinyur Subhandi Satyoko. Yang saya hormati tim pakar Kementerian Desa, PDTT, Profesor Dr. Haryono Asyono, PhD. Yang saya hormati Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Insinyur Saharia, MSI. Yang saya hormati Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendes PDTT, Pak Vito Wikartosa. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari 32 provinsi, Kepala Dinas Perpustakaan untuk 100 kabupaten dari berbagai daerah Indonesia, dan terkhusus yang kami saya sayangi, Bapak-bapak yang sempat hadir di Kota Makassar ini, khususnya pada wilayah 4 untuk 10 provinsi yang hadir di tempat ini yang saya cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, limpahan rahmat dan alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan terkait untuk memberikan penjelasan sekaligus sharing terkait dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial khusus di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sekaligus rencana kerja tahun 2021. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Pak Kepala Perpustakaan yang kami hormati, sekedar itu masuk saya dulu. Ini terkait dengan selayak pandang perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Next. Lanjut. Untuk selayak pandang Dinas Perpustakaan Sulawesi Selatan, Bapak Ibu, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu OPD dari 50 OPD yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana kami membidangi 2 tugas, yaitu bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Terkait dalam struktur organisasi kami, tahun ini pun juga sudah dilantik UPD kan. Ada UPTD, layanan perpustakaan, dan UPT layanan kearsipan. Untuk jumlah pegawai kami ada ASN kami ada 152 dan 75 orang diantaranya pustakawan, Bapak Ibu. Dan PTT kami itu 97 orang. Dan Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin sampaikan juga kepada kita semua bahwa untuk ruang kantor kami ini ada 5 gedung. Ada 5 gedung. Dan alhamdulillah cukup luas juga semuanya. Untuk layanan perpustakaan kami itu, khusus untuk layanan perpustakaan itu ada 3. Ya, satu di Batas 2 sana, namanya layanan perpustakaan Abdul Rasid Teyurang. Satu di layanan umum di Sultan Alauddin, dan satu lagi yang sementara kami kemas. Insya Allah tahun 2020 ini di akhir Desember nanti ini akan selesai dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Dan ini menjadi role model untuk Indonesia bagian timur. Namanya layanan perpustakaan ibu dan anak. Memang spesifik khusus untuk ibu dan anak saya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terkait dengan transformasi perpustakaan, saya ingin sampaikan, lembaga perpustakaan
sangat terasa, sangat luas, ya, enak bergerak dengan adanya kebijakan aturan yang berkait dengan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi. Ibaratnya seorang wanita, dia menjadi wanita cantik dan banyak dilirik. Seperti itu yang membuat kelembagaan perpustakaan ini bisa masuk ke ranah mana saja. Seperti itu. Oleh karenanya, berkait dengan program ini tentu didasari dengan regulasi. Dan alhamdulillah regulasi yang kita hasilkan yang pertama adalah keputusan gubernur tentang tim sinergi provinsi. Saya yakin dan percaya hal ini pun juga sudah ada di Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang kedua, berkait dengan peraturan tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pun juga ini saya yakin dan percaya bahwa ini sudah ada di setiap provinsi. Yang ketiga, MOU dengan berbagai pihak, termasuk beberapa perguruan tinggi. Saya pun juga yakin bahwa hampir semua kepala dinas perpustakaan yang ada di seluruh Indonesia ini sudah melakukan hal yang seperti ini. Dan yang keempat, ini yang menjadi sesuatu inovasi baru buat kami. Membuat keputusan gubernur tentang penetapan perpustakaan desa, kelurahan, perpustakaan lorong namanya kalau di sini Bapak Ibu, perpustakaan komunitas dan taman baca masyarakat sebagai penerima hibah barang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini kita perlukan. Sehingga program transformasi perpustakaan untuk melakukan replikasi apa yang telah dilakukan perpustakaan nasional itu sangat luas untuk kita jalankan. Karena ada regulasi yang mendasari kita untuk kita bisa melaksanakan ini. Membangun perpustakaan desa dan membangun perpustakaan lorong bagi kami yang kami sebutkan ini dengan menggunakan PBD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Strategi advokasi yang kita mainkan untuk mendapatkan dukungan anggaran dan keberlanjutan program ini secara mandiri. Bapak Ibu, kita berbagi resep sedikit di sini. Tentu kesemuanya ini bisa berjalan sama-sama. Kalau kita melakukan pendekatan kepada penentu kebijakan daerah. Katakanlah kalau di provinsi itu kita soal dengan gubernur, ya, kita presentasi di depannya apa manfaat terkait dengan perpustakaan desa dan perpustakaan lorong yang ada. Dan yang kedua, pun juga melakukan advokasi dan menjalin kemitraan dengan DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini sangat penting Bapak Ibu. Dan ini kunci dari semua persoalan. Saya selalu bermain sama dengan staf saya katakan begini. Kita bercinta dengan DPR. Kalau kita bercinta, muncul rasa sayang. Kalau kita muncul sudah sayang, saya yakin dan percaya tidak akan pernah lepas. Dan alhamdulillah DPR untuk Provinsi Sulawesi Selatan, untuk Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, number 1 mata Komisi E. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pun juga kita melakukan advokasi ke Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Gubernur. Ini kunci rahasia. Bahkan Ibu Gubernur kita sudah menjadi Bunda Baca. Bahkan pun dia selalu berkegiatan bersama-sama kita. Ada ruang kerja yang kami buat untuk Bunda Baca di kantor layanan perpustakaan ibu dan anak. Seperti itu membangun ikatan emosionalnya, sehingga apa yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan itu juga yang akan dilakukan oleh Bunda Baca. Nah, selanjutnya melakukan advokasi ke Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Wajib hukumnya
ini induk kita. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada restu, tidak ada dukungan dari Perpustakaan Nasional, wabillahi taufiq wal hidayah, tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Tapi saya yakin dan percaya Provinsi Sulawesi Selatan mendorong bersama-sama Komisi E, 18 anggota Komisi E dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan soal ke Kepala Perpusnas, dan Kepala Perpusnas mengatakan saya tidak akan pernah lepas kalau begini terus jalan seperti itu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu bahagian dan strategi advokasi kita. Nah, selanjutnya berkait dengan penguatan jejaring dan kemitraan kita. Nah, ini dibutuhkan tim yang solid untuk dapat melanjutkan program transformasi secara mandiri. Yang pertama, memperkuat sinergi kita dengan DPK Kabupaten Kota melalui roadshow Kabupaten Kota. Saya Pak, selama Corona ini, di bulan 1 sampai pada akhir bulan Maret, bulan 3, 2020, 20 kabupaten kota yang saya kunjungi. Dan rata-rata Pak Kadis Perpustakaan dan Kearsipannya itu dihadiri langsung oleh bupati, paling tidak sekda yang menerima saya. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memang saya memberikan penekanan. Performance kelembagaan itu harus ada pucuk pimpinan di dalamnya. Kalau kita mau mendapatkan legitimasi dari masyarakat, dia harus didukung dulu oleh pimpinannya itu sendiri. Ya, Pak Kadis Bulukumba ya, siap. Seperti itu. Ya. Dan selanjutnya memfasilitasi komunitas pegiat literasi untuk berkegiatan. Pegiat literasi yang kita bina di sini Pak kurang lebih 540 untuk seluruh Sulawesi Selatan. Untuk Kota Makassar ini ada 124 pegiat literasi. Non pajak. Tidak ada sel. Yang kita bangun adalah ikatan emosional. Ya. Satu visi kita bagaimana caranya mencerdaskan anak bangsa dari desa. Mencerdaskan anak bangsa kalau di perkotaan, mencerdaskan anak bangsa dari pelosok. Ini penekanan kami dan sosialisasi kepada kami kepada masyarakat, sehingga muncul relawan-relawan kami yang kami sebut sebagai pegiat literasi. Apa yang harus disikapi oleh pegiat literasi? Apa yang harus disikapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan? Memfasilitasi apa yang menjadi keinginan para pegiat literasi. Ya, memfasilitasi apa yang menjadi keinginannya. Dan saya tidak pernah ajar dia dengan saya tidak pernah ajar dia dengan silat. Saya tidak pernah. Apa yang dia mau lakukan? Kami fasilitas. Pak, kami mau buat ini, mari, silakan. Pak, kami mau keliling ke Kabupaten Sinjai, Kabupaten Lupa. Kami bisa pinjam kendaraan, pakai. Pak Kati, benahi ini kendaraan, isi baik-baik, perbaiki, lihat baik-baik, agar mereka aman. Silakan Pak. Dan alhamdulillah para pegiat literasi kami itu sudah menjadikan ruang-ruang layanan perpustakaan sebagai rumah. Mau kapan dia datang silakan. Dan Bapak Ibu sekedar di luar dari konteks apa yang saya jelaskan ini, ruang layanan perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan sudah hampir setahun ini membuka jam kerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Petugas kami sip-sip malam. Selanjutnya, membangun kerjasama dengan PPITEK dan menghadirkan Science Center Makassar di DPK Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sudah 2-3 kali kunjungan ke PPITEK dan alhamdulillah terakhir dari Direktur PPITEK sendiri pun juga akan memberikan bantuan sebagai alat peraga, ya, beberapa alat peraga yang baru, ya, untuk kelengkapan dari ruang layanan Science Center yang kita bangun di Sultan Alauddin nanti. Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
Kami pun juga bersinergi dan berkolaborasi dengan para penulis, seniman, budayawan, dan pegiat literasi, dan melakukan berbagai macam kegiatan yang melibatkan masyarakat. Salah satu contoh seperti kalau kami di sini Bapak Ibu, ya mungkin ada teman saudara kami dari Ambon, dari Papua, dari Kendari, dari Palu, dari Gorontalo. Kami ada istilahnya Festival Aksara Lontar. Ada huruf lontar, ada huruf lontar yang itu kita lakukan festival itu. Dan ini melibatkan para budayawan seniman. Dan ini hampir di seluruh Indonesia terlibat hal dalam kegiatan ini. Bahkan ada beberapa termasuk Bapak Ustaz dan terakhir yang hadir di situ Imam Besar Masjid Istiqlal juga hadir. Ya. Dan ada beberapa pembicara dari luar negeri, ada 11 negara pembicara ya, dari luar negeri, ya, dan terlibat dalam kegiatan seminar Aksara Lontar. Dan ini range waktunya kami buat itu kurang lebih 3 bulan. Endingnya di tanggal 29 kemarin, tanggal 29 bulan 9 kemarin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selanjutnya berkait dengan replikasi mandiri, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kami yang sekarang ini kita sudah replikasi untuk 24 kabupaten kota, itu yang sudah kami sentuh replikasi 12 kabupaten kota dengan jumlah 123 desa. Jadi 123 titik. Nah, seperti itu. Dan mungkin di akhir perubahan ini akan bertambah lagi menjadi 163 titik. Karena di perubahan ini kami coba menambah 40 titik kembali. Seperti itu. Mudah-mudahan dan jumlah anggaran yang kita gunakan di sini dalam jumlah 123 titik itu kurang lebih 4.827.000.000 untuk kegiatan replikasi. Dan stimulan yang diberikan itu berupa 300 eksemplar buku, ya, 2 unit rak buku, 2 komputer yang bagus, ya, dan sudah mempunyai sudah masuk aplikasi slide di dalamnya, ya. Bahkan untuk Kota Makassar ini khusus ada kanopinya, ada televisi, lemari gantung dan lain-lain. Itu khusus untuk perpustakaan yang ada di Kota Makassar. Dan ini semua kembali saya katakan tadi dengan regulasi peraturan gubernur tadi diserahkan dalam bentuk hibah, Bapak. Jadi kami serahkan dalam bentuk hibah, ya, berdasarkan surat keputusan gubernur. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selanjutnya terkait dengan pembelajaran, monitoring dan evaluasi kegiatan. Yang pertama kita melakukan sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di kabupaten kota yang diikuti oleh peserta kepala desa, pengelola perpustakaan desa, dan komunitas pegiat literasi. Jadi sekarang ini untuk kegiatan sosialisasi untuk DPK Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak hanya di perkotaan saja. Kita hambur sampai ke daerah-daerah. Jadi kita melibatkan daerah. Kita bersinergi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang ada di daerah. Kegiatannya pun kita lakukan di sini. Yang kedua, melakukan bimbingan teknis strategis pengembangan perpustakaan dan TIK bagi pengelola perpustakaan desa penerima manfaat. Nah, Bapak Ibu, untuk menselaraskan ini jalannya perpustakaan desa atau perpustakaan pelorong yang ada
itu harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia bagi pengelola perpustakaan ini. 2 hari yang lalu saya sudah buka lagi terkait dengan BIMTEK perpustakaan bagi pengelola perpustakaan desa. Dan selanjutnya kita melakukan monitoring dan evaluasi program secara berkala melalui dokumentasi online maupun dengan kunjungan langsung ke lapangan. Dan ini sering kita lakukan. Saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di kami, mungkin ada di sini Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, tahu persis bagaimana pergerakan untuk mencerdaskan anak bangsa melalui masyarakat desa yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah cukup terasa untuk teman-teman yang ada di. Dan selanjutnya mempublikasikan setiap kegiatan melalui media cetak, media elektronik, media online, dan media sosial sekaligus sebagai bentuk promosi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini dalam sistem dokumentasi online Perpusnas Sulawesi Selatan memiliki dokumen online terbanyak hingga akhir Oktober 2020. Dan ini tercatat sebanyak 215 dokumentasi kegiatannya. Terima kasih. Saya punya unsur pejabat Pak Eselon 3 dan Eselon 4 saya, khususnya para pustakawan. Ini kalau bukan kerja kalian, kita nggak bisa seperti ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terkait dengan matriks kita untuk rencana kerja 2021, ya, nah, ini lanjut saja, bisa dilihat matriks kita yang susah, saya juga bacakan. Nah, ini saya langsung saja untuk pertemuan berkala tim sinergi provinsi, insya Allah kita akan programkan itu dalam setahun 4 kali terkait dengan jejaring kemitraan, ya, stakeholder meeting atau rakor program itu kurang lebih 1 kali untuk pembuatan MOU setiap bulan untuk tahun 2021. Insya Allah doakan kami. Replikasi perluasan sosialisasi kepada perpustakaan replikasi, pengadaan buku, rak buku, komputer untuk perpustakaan replikasi itu setiap bulan menjadi keharusan kita. Bimbingan teknis FEB dan TIK itu 1 tahun paling kurang 2 kali. Monitoring pembinaan atau kunjungan setiap bulan. Kalau tidak bisa kepala dinasnya, kepala bidangnya yang lain. Peer learning meeting untuk provinsi itu 1 kali, monitoring dan evaluasi, monitoring implementasi program dan kabupaten dan desa itu setiap bulan, monitoring dokumentasi kegiatan itu setiap bulan. Dan selanjutnya mengenai highlight rencana kerja tahun 2021. Ada beberapa rencana kerja kami, yaitu pertama penyusunan perda transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Ini kita perkuat lagi dengan regulasi peraturan dalam bentuk peraturan daerah. Yang kedua, penyusunan keputusan gubernur tentang pemberian insentif bagi pengelola perpustakaan desa dan kelurahan. Ini sementara kita lihat. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi percontohan untuk seluruh Indonesia bahwa Dinas Perpustakaan telah memberikan insentif dalam bentuk hibah juga, ya, kepada para pengelola perpustakaan desa di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, penyusunan surat edaran gubernur atau instruksi gubernur tentang penggunaan dana desa untuk transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Ini kita kerjasama dengan PMD, ya, untuk lebih tajam lagi memberikan penekanan sedikit, pemahaman sedikit kepada para kepala desa kita untuk bisa menggunakan ADD.
desa dalam membuat kegiatan terkait dengan perpustakaan desa. Yang ketiga, yang keempat, melakukan advokasi dengan PT Telkom dan Dinas Kominfo untuk memprioritaskan pemasangan jaringan internet di perpustakaan desa sebagai penerima manfaat. Ya, jadi seluruh perpustakaan desa yang sudah kita beri, katakanlah untuk sekarang ini 123 desa, itu sudah bisa menjabarkan membuat dokumen dalam bentuk online. Dan ini kita sudah ajarkan ya. Jadi ada 3 materi tadi yang kemarin itu. Yang pertama berkait dengan peningkatan layanan perpustakaan. Ya, masuk di situ pembenahan layanan dalam bentuk dokumentasi online. Itu dari salah satu dari materi yang diberikan 2 hari yang lalu. Yang kedua, pelibatan masyarakat tentunya. Yang ketiga, materi terkait dengan advokasi. Ini yang perlu dipahami oleh para pengelola perpustakaan desa ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selanjutnya melaksanakan BIMTEK, pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di seluruh titik perpustakaan penerima manfaat. Dan terakhir, melakukan pembenahan ruang layanan perpustakaan umum. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan pembenahan ruang-ruang layanan kita. Secara fisik, alhamdulillah, insya Allah tahun ini ruang layanan perpustakaan Sultan Alauddin itu jauh lebih cantik dibanding yang kemarin. Begitu juga ruang layanan yang ada di Abdul Nasib Telura, 3 tingkat, dan alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan para pustaka. Dan terakhir yaitu tadi yang saya sampaikan, bahwa insya Allah di pertengahan Desember ini kita launching untuk memanfaatkan ruang layanan perpustakaan ibu dan anak. Dan ini menjadi, kembali lagi saya katakan, menjadi role model untuk seluruh Indonesia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah kiat-kiat kita dalam kegiatan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu. Terima kasih khususnya teman-teman lain yang dari jauh. Terima kasih Anda datang di Makassar. Selamat menikmati angin mamiri, menikmati Pantai Losari, ya, dan menikmati kulinernya Bapak Ibu. Menikmati kulinernya. Ya. Saya kan saudara-saudara dari Gorontalo, dari Papua, ya, sangat merindukan Coto Makassar, sangat merindukan Palu Basana Makassar, sangat merindukan pisang hijaunya Makassar. Silakan dinikmati. Salamat kita para salama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Hasan Sujaya.